Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Persiapkan hatinya, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ulangan pasal 22 ayat 13 sampai ayat 30, hukum perkawinan. Demikianlah firman Tuhan. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 shikal perak, dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar depan pintu rumah ayahnya. Dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan,
Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu melempari dengan batu sehingga mati gadis itu. Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati, sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu harus menjadi istrinya. Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya, dan janganlah menyingkapkan puncak kain ayahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kendalikan hasratmu. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, seluruh kehidupan manusia mendapat perhatian dari Tuhan, termasuk aspek seksual. Relasi seksual adalah berkat, sidang jemaat Tuhan. Sepasang suami dan istri dapat merasakan kebahagiaan dalam hubungan intim. Namun Tuhan tidak menghendaki bila relasi itu dilakukan dengan kehendak hati, sekedar untuk memuaskan hawa nafsunya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, ini namanya hasratnya tidak bisa dikendalikan. Sidang jemaat Tuhan, apalagi zaman sekarang, muda-mudi yang mengumbar hawa nafsunya di berbagai kondisi dan tempat, tidak tahu malu sebenarnya. Tapi mereka itu menganggap itu tren saat ini. Tapi Tuhan membenci itu. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu begitu banyak aturan yang dapat kita baca. Seorang suami harus menghargai istrinya. Seorang perempuan harus menjaga keperawanannya. Seorang laki-laki tidak boleh berhubungan seksual dengan istri orang lain, melakukan pemerkosaan terhadap perempuan yang bertunangan maupun yang belum bertunangan, serta menikahi istri ayahnya. Ini tidak boleh, larangan daripada Tuhan. Ini adalah hukumnya. Mengapa Tuhan buat aturan ini mengenai perkawinan? Karena manusia tidak bisa mengendalikan hasratnya. Susah mengendalikannya. Mengapa Hawa jatuh ke dalam dosa? Mengapa Adam jatuh ke dalam dosa? Karena mereka susah mengendalikan hasratnya, kepengetahuannya. Mereka digoda, makanya mereka tergoda. Begitu juga kita, sidang jemaat Tuhan. Terkadang situasi, keadaan membuat kita tergoda daripada gemerlapnya dunia ini. Kita terlena terus, akhirnya kita jauh daripada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau ingatkan kepada bangsa itu dan kepada kita. Kendalikan hasrat. Sidang jemaat Tuhan, kalau kita berbicara hasrat kita adalah ada hasrat yang negatif, ada hasrat yang positif. Kalau hasrat yang positif membuat kita maju dan orang lain maju dan menjadi berkat untuk orang lain. Tapi hasrat yang negatif adalah hasrat duniawi ini yang tidak bisa kita kendalikan, yang menjerumuskan kita ke dalam lubang dosa yang paling dalam. Ya, sidang jemaat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu
bisa jadi ada lebih banyak aturan yang disampaikan secara lisan. Tetapi apa yang tertulis, firman Tuhan menunjukkan keseriusan Tuhan terhadap seksualitas manusia, hubungan daripada manusia itu sendiri. Sesuatu yang indah haruslah dilakukan dengan benar dan indah pula. Berkat Tuhan, kita tahu sidang jemaat Tuhan, harus diperlakukan sebagai berkat yang membawa sukacita dan kekudusan, bukan duka cita dan kecemaran. Tuhan ingin agar manusia mengendalikan dirinya, hasratnya, dari segala dorongan yang muncul di dalam hatinya. Sebagai kita makhluk yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah, manusia diberi akal budi dan hati nurani. Kita sepatutnya bisa mengendalikan itu. Dengan demikian manusia diberi kemampuan, kita diberi kemampuan oleh Tuhan Allah untuk mengendalikan keinginan kita itu, hasrat kita itu. Tidak hanya hasrat seksual, tetapi juga hasrat terhadap yang lain. Seksual apapun, sekuat apapun kita, sekuat apapun hasrat itu, sudah sepatutnya kita belajar mengendalikannya dan bukan sebaliknya membiarkan diri dikendalikan oleh hasrat itu. Terkadang kita sedang jemaat Tuhan terbalik. Jadi hasrat itu yang mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan hasrat itu. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mewaspadai hasrat kita. Entah itu hasrat terhadap keberhasilan, kekuasaan, kekayaan, kemewahan, dan lain-lain sebagainya. Jangan biarkan hasrat membuat kita melupakan keadilan, meremehkan kekudusan, dan berpura-pura tidak tahu akan tanggung jawab kita, bahkan menjauh daripada Tuhan. Mari kita jalani hidup bukan dengan dikendalikan oleh hasrat, melainkan oleh kuasa Tuhan sendiri, sehingga hasrat yang kita miliki bisa kita arahkan untuk menghasilkan hal-hal yang benar dan baik bagi diri kita sendiri maupun sesama kita, terlebih antara hubungan daripada suami istri, hubungan daripada anak dengan orang tua, hubungan dengan tetangga kita, sekeliling kita, rekan kerja kita, semuanya lah harus kita bisa mengendalikan hasrat kita. Kuasai hasrat kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami agar kami Tuhan mematuhi aturan-aturan yang Tuhan berikan, agar kami Tuhan dapat mengendalikan hasrat kami. Terkadang hasrat kami Tuhan menjerumuskan kami ke dalam dosa, tapi kami mau ya Tuhan Yesus Kristus yang mengendalikan hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.